Dan yang luar biasa, rambut yang lebat ini dan kulit yang halus ini, Nabi SAW itu kalau berwudu, ya, itu diriwayatkan beliau berwudu dengan air yang nggak banyak. Jumlah air atau volume air yang beliau gunakan untuk berwudu itu 1 mud. 1 mud itu ya lebih kurang ya, gelas mineral nih, lebih kurang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi wudu sempurna, basuh tangan, kumur-kumur, hidung, basuh rambutnya semuanya yang lebat itu, ya, 3 kali dengan air sebanyak itu. Air yang lebih kurang 1 gelas air mineral, 1 mud. Heran kan kita? Sahabat waktu cerita itu, tabi'in mendengar juga heran. Kok bisa? Kok bisa? Dijawab sama sahabat, ya. Ketika sahabat menceritakan wudu dengan air seperti itu, nah, dijawab sama sahabat, Nabi Muhammad dulu rambutnya lebih tebal dari engkau dan bisa melakukan itu, sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan, kok bisa? Saya kasih contoh, ini bahasa saya. Kita punya rumah, lantainya dari marmer, halus keras. Lantai dari marmer itu kalau kita mau ngepel, air sedikit cukup untuk luas yang sangat luas, yang lumayan luas. Tapi apakah volume air yang sama yang kita gunakan untuk ngepel di marmer bisa kita gunakan dengan luas yang sama ketika kita ngepel di aspal? Nggak bisa. Di aspal kita mau ngepel perlu beberapa ember, sedangkan di atas marmer ya 1 botol cukup. Bedanya kulit kita sama kulitnya Nabi lebih kurang seperti itu. Ya bayangin, air seperti itu Nabi membasuh rambut beliau, janggut beliau yang tebal, ya, itu hingga basah. Kok bisa? Ya itulah bedanya kulit kita, rambut kita halusnya seperti perbedaan yang tadi saya sebutkan, sallallahu alaihi wasallam. Ini fisik yang sempurna. Tetapi hadirin, ada yang lebih unik di sini. Tahu apa? Yang unik, kok sahabat bisa tahu jumlah rambut putihnya Rasulullah gak lebih dari 20 helai. Kita di rumah punya istri, ada yang tahu gak berapa helai rambut putihnya istri kita? Sebaliknya, tanya sama istri kita, tahu gak berapa helai uban kita? La ilaha illallah. Kita nggak tahu berapa helai rambut putih istri kita. Ini perempuan dengar sekarang di belakang ini. Pas dengan kalimat ini. Dan sebaliknya istri kita juga nggak tahu berapa helai rambut putih kita. Ini orang yang kita sayang. Tapi lihat, dari sini kita bisa menilai betapa besar kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Kita boleh jadi kita cinta kepada istri kita, anak kita, tapi nggak sampai seperti itu. Kita boleh mengatakan nggak ada yang lebih kita cintai dari anak kita, istri kita, keluarga. Tapi lihat, Rasulullah dicintai oleh para sahabat lebih dari kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, istri kita, hingga jumlah helaian rambutnya Rasulullah mereka tahu betul. Dan yang jadi pertanyaan besar, kita manusia nggak bakal bikin begini sama orang lain. Apa yang mendorong para sahabat untuk melakukan ini terhadap Rasulullah? Apa yang memotivasi mereka? Apa yang mendorong mereka? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita cari tahu jawabannya. Dan terus terang, tatkala pertanyaan ini kita beberkan di atas meja, kita nggak dapetin jawaban, melainkan mereka, para sahabat, saksi mata, mereka melihat dari sosok Nabi Muhammad sesuatu yang mereka tidak dapatkan pada sosok manusia yang lain. Dan yang unik, yang istimewa hadirin, kita sekarang saya bicara 20 menit dari tadi, kita cuma bicara masalah rambut. Kalau kita mau bicara 20 menit tentang rambutnya orang lain,
nggak bisa. Apa yang mau kita omongin tentang rambut orang? Dan ini masih sedikit tentang rambutnya Rasulullah SAW. Terus juga saya bicara 20 menit dari awal sampai sekarang, semuanya fokus, asyik ngedengerinnya. Saya kalau mau bicara tentang rambut orang, semua bakal nggak kasih wajah senyuman macam begini. Kalau kita bicara 2 menit aja tentang rambut orang lain, kita bakal heran, ada apa nih manusia ngomong tentang rambut orang lain. Tapi ketika kita bicara tentang rambut Rasulullah 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, tetap makin lama makin asyik. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan dari sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru tentang rambut. Dan itu masih setetes.